Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya di rumah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang akuntansi. Nah, minggu kemarin kita udah belajar tentang jurnal penyesuaian, sehingga setelah jurnal penyesuaian kita udah siap untuk menyusun laporan-laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan yang lainnya. Namun, dalam menyusun laporan itu banyak sekali detail-detail yang harus disiapkan atau harus diperhatikan. Dan banyak kemungkinan jika kita tidak memperhatikan banyaknya detail yang ada, kita akan melakukan berbagai kesalahan. Nah, untuk meminimalisir kesalahan tersebut, kita akan menyusun yang namanya kertas kerja. Nah, dalam menyusun kertas kerja, kita hanya membutuhkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di mana untuk menyusun kertas kerja itu, rumusnya neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana untuk menyusunnya? Bagaimana cara mencatatnya? Kita langsung aja ke tabelnya. Nah, di sini adalah tabel dari kertas kerja. Agak rumit ya, tapi semoga kalian bisa mengikuti. Jadi untuk tabelnya di sini ada nama akun, kemudian ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Neraca saldo itu dari akun-akun yang ada di neraca saldo di sini. Jadi nanti neraca saldo ini yang udah kita susun dari buku besar itu akan dipindahkan di sini. Ini nama akunnya dan ini untuk nominalnya di debit atau di kredit. Setelah itu kita udah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang udah kita buat kemarin ini juga disalin di sini, di tabel penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu ada beban gaji. Dan di neraca saldo juga ada beban gaji. Jadi tinggal ditambahkan saja. Tapi di jurnal penyesuaian juga ada akumulasi. Jadi menambah nama akun di sini. Itulah fungsinya. Kenapa penyesuaian ada di sini? Setelah neraca saldo dan penyesuaian dimasukkan, langkah selanjutnya adalah menyusun ini, neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini adalah jumlah dari neraca saldo ditambah penyesuaian. Jumlahnya di sini. Contohnya ya, 1 di sini, beban gaji. Ada beban gaji di neraca saldo jumlahnya itu 5 juta. Ini baru contoh ya teman-teman. Jumlahnya 5 juta di neraca saldo. Kemudian setelah itu kita menyusun atau mencatat penyesuaian. Ternyata penyesuaian itu juga beban gaji. Karena di sini udah ada beban gaji, akun beban gaji, sehingga di penyesuaian tidak usah menambah akun di sini. Misalkan di sini itu 2 juta. 2 juta di penyesuaian. Nah, kemudian ada lagi jurnal penyesuaian akumulasi peralatan. Itu sebanyak 3 juta. Kenapa di sini? Kenapa akumulasi peralatan dicatat di sini? Kenapa nggak di beban gaji aja? Karena akumulasi peralatan dan beban gaji ini berbeda. Dan belum ada akun akumulasi peralatan, sehingga akumulasi peralatan itu masuknya di penyesuaian di kredit. Nah, kemudian untuk neraca saldo disesuaikannya itu gimana? Itu kan penjumlahan dari neraca saldo ditambah dengan penyesuaian. Tinggal jumlahkan aja nominalnya. Beban gaji di debit itu di neraca saldo ada 5 juta. Ditambah penyesuaiannya itu 2 juta. Sehingga di neraca saldo disesuaikan itu sama dengan 5 juta ditambah 2 juta sama dengan 7 juta. Nah, untuk akumulasi peralatan itu dikredit sebesar 3 juta karena di neraca saldonya itu kosong. Sehingga yang ditulis itu hanya dikredit sebesar 3 juta.
Nah, setelah seperti itu, selanjutnya kita menuliskan laba ruginya. Yang ada di laba rugi itu adalah beban dan pendapatan. Pokoknya kalau laba rugi yang dimasukin itu adalah beban dan pendapatan. Kalau di sini di neraca saldo disesuaikan itu ada beban banyak, beban, masukin aja langsung di sini di debit. Kemudian kalau misalkan di kreditnya juga ada banyak pendapatan, itu juga masuknya di laba rugi, di kredit. Nah, selanjutnya adalah neraca. Neraca ini adalah sisanya dari beban dan pendapatan. Ya, ini contohnya akumulasi peralatan. Kemudian ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, itu maksudnya di neraca. Pokoknya kalau laba rugi itu udah beban sama pendapatan aja. Kalau neraca itu sisanya. Gitu. Baru nanti kita jumlah dan akan mendapatkan laba berapa atau rugi berapa. Nah, itu kertas kerja. Kita langsung aja nyoba untuk pencatatannya. Kita langsung aja ya, di sini kita masukin neraca saldonya. Dari neraca saldo di sini, kita pindahkan ke kertas kerja di sini. Untuk nama akun, debit, kredit, kita langsung pindahkan di sini. Saya langsung kopas aja ya, biar cepat. Nah, ini untuk neraca saldonya. Setelahnya, kita mau memasukkan yang penyesuaian. Oke, kita langsung aja ke jurnal penyesuaiannya. Di sini ada beban asuransi. Kita lihat, di akun neraca ini udah ada beban asuransi belum? Kalau belum ada beban asuransi, berarti kita langsung nulis di bawahnya. Beban asuransi. Ini boleh loh kalau misalkan kita mau menjumlahkan dulu berapa jumlahnya, langsung jumlah aja ya. Buat penanda, dari mana kita mulainya? Bu, kenapa nggak langsung dikopas aja yang jurnal penyesuaian? No, karena kita harus menyesuaikan antara jurnal penyesuaiannya dengan neraca saldonya. Kalau di sini udah ada akunnya, berarti nggak usah ditambah akun. Tapi kalau belum ada akunnya harus ditambah. Tapi kalau udah ada akunnya, nggak usah ditambah akun lagi. Nah, di sini ada beban asuransi. Karena di sini nggak ada beban asuransi, maka dari itu kita tulis beban asuransi sebesar 1 juta di sini. Beban asuransi sebesar 1 juta. Di debit apa di kredit? Di debit 1 juta. Nah, setelah itu ada asuransi dibayar di muka, di kredit sebesar 1 juta. Di sini udah ada belum asuransi dibayar di muka? Ternyata ada. Jadi di sini ditulis sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang soal nomor 2. Beban gaji sebesar 1 juta di debit. Di sini ada beban gaji nggak? Oh, ada. Nah, kita tulis di sini 1 juta di debit. Jangan sampai salah antara debit sama kreditnya. Beban gaji pasangannya sama apa? Oh, utang gaji 1 juta. Di sini ada nggak utang gaji? Oh, nggak ada. Berarti tulis di sini utang gaji sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya adalah beban perlengkapan sebesar 2 juta di debit. Ada nggak? Adanya cuma perlengkapan. Oh, ini ada nih perlengkapan di kredit sama beban perlengkapan. Berarti beban perlengkapannya yang nambah dan perlengkapannya kita sesuaiin di sini. Di kredit sebesar 2 juta. Sama apa? Sama beban perlengkapan, tulis di sini. Sebesar 2 juta di
debit. Akun yang selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Kita lihat beban penyusutan peralatan ada atau tidak. Ternyata tidak ada. Akumulasi penyusutan peralatan ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi untuk beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta, itu kita tulis semuanya di sini. Kita nambah akun. Beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya adalah sewa dibayar di muka dan beban sewa. Kita lihat di sini, ada sewa dibayar di muka nggak? Nggak ada. Beban sewa. Oh, beban sewa ada. Sebesar 3.600.000. Jadi, yang ditulis di sini, yang disesuaikan dengan neraca saldo, itu adalah beban sewa di kredit sebesar 3.600.000. Dan sewa dibayar di muka di debit sebesar 3.600.000. Yuk kita tulis di sini 3.600.000. Dan di sini sewa dibayar di muka sebesar 3.600.000. Oke, akun yang selanjutnya adalah piutang pendapatan dan pendapatan. Ada nggak piutang pendapatan di sini? Piutang pendapatan. Oh, ada piutang pendapatan. Pendapatan ada nggak? Pendapatan ada. Jadi, untuk piutang pendapatan dan pendapatan itu langsung disesuaikan di penyesuaian di sini. Karena udah ada akunnya, jadi nggak perlu untuk menambah akun. Yuk, kita tulis piutang pendapatan dan pendapatan sebesar 2 juta. Kita tulis piutang pendapatan di debit dan pendapatan di kredit. Pendapatan jasa di kredit. Nah, ada akun lagi nggak? Oh, udah selesai. Kita jumlahkan dan hasilnya itu harus sesuai dengan total dari jumlah penyesuaian sebesar 10.600.000. Yuk kita coba untuk menjumlahkannya sama dengan sum dan harus balance antara debit sama kreditnya. Oh, udah bener nih 10.600.000. Oke, berarti ini udah betul dan setelah neraca saldo udah dimasukkan, penyesuaian juga udah dimasukkan, kita menyesuaikan. Kita mentotal neraca saldo disesuaikan antara neraca saldo ditambah dengan penyesuaian. Satu-satu dari kas sampai sewa dibayar di muka. Harus teliti. Yuk kita satu-satu. Dari kas. Kas itu cuma ada di neraca saldo, yaitu di debit. Maka dari itu ditulis di sini di debit sebesar 20.300.000. Selanjutnya adalah piutang. Oh, piutang cuma ada di neraca saldo 0 dan penyesuaian 2 juta di debit. Sehingga di sini juga ditulisnya di debit. Selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo ada 2.400.000. Penyesuaian ada 1 juta. Sehingga untuk neraca saldonya itu debit dikurangi kredit. Hasilnya positif. Jadi di sini di debit. Jadi neraca saldo disesuaikan dari asuransi dibayar di muka itu adalah 1.400.000 hasil dari neraca saldo dikurangi penyesuaian. Selanjutnya adalah perlengkapan. Di perlengkapan itu neraca
saldonya ada di debit sebesar 3.400.000. Penyesuaiannya di kredit sebesar 2 juta. Sehingga neraca saldo disesuaikannya ada di debit sebesar 3.500.000 dikurangi 2 juta sebesar 1.500.000. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan hanya ada di neraca saldo. Sehingga di neraca saldo disesuaikan itu juga nulisnya hanya 7.600.000, yaitu dari neraca saldo di debit. Nah, selanjutnya adalah utang usaha. Utang usaha itu 0 di kredit. Maka dari itu ditulis juga 0 di kredit. Kemudian utang bank itu nggak ada tambahan dari penyesuaian, yaitu di kredit sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya adalah modal. Kita terusin sampai bawah ya. Modal itu ada di neraca saldo kredit, sehingga tulis aja di sini. Dan tidak usah ditambahkan karena tidak ada penyesuaian. Price pun begitu. Hanya ada di neraca saldo. Nah, untuk pendapatan jasa, itu neraca saldo ada di kredit dan penyesuaian ada di kredit juga. Sehingga untuk neraca saldo disesuaikannya, neraca di kredit itu ditambah dengan penyesuaian di kredit juga. Kenapa ditambah? Kenapa nggak dikurang? Karena sama-sama ada di kredit. Nah, selanjutnya untuk beban gaji, ini juga sama. Neraca saldo di debit 1.600.000, penyesuaian juga di debit sebesar 1 juta. Sehingga untuk NSD-nya itu 1.600.000 ditambah dari penyesuaian 1 juta sebesar 2.600.000. Selanjutnya adalah beban sewa. Nah, untuk beban sewa sendiri itu dari neraca saldo di debit sebesar 7.200.000 dan di penyesuaian itu 3.600.000, sehingga saldonya ada di debit karena lebih banyak yang dari debit dari neraca saldonya. Sehingga neraca saldo dikurangi penyesuaian. Kenapa dikurangi? Kenapa tidak ditambah? Itu karena berbeda saldo. Yang di neraca saldo itu ada di debit dan di jurnal penyesuaian itu ada di kredit, sehingga dikurangi. Kemudian yang selanjutnya adalah beban air. Itu hanya ada di neraca saldo, sehingga di jurnal penyesuaian itu juga ditulisnya hanya di neraca saldo saja. Selanjutnya adalah beban asuransi. Beban asuransi itu, oh ya, ini udah jurnal penyesuaian semua, di mana akun-akunnya itu juga hanya dari penyesuaian, sehingga kita bisa langsung kopas aja dari penyesuaian, dikopas di neraca saldo disesuaikan. Untuk kreditnya pun seperti itu. Kenapa kok tinggal dikopas aja? Apa nggak takut nanti kalau salah? No, karena yang atas ini sebelum kuning-kuning, sebelum akun jurnal penyesuaian aja, itu kita harus menyesuaikan antara neraca saldo dan penyesuaian. Sedangkan akun-akun di bawah ini itu sudah murni dari penyesuaian aja. Nih, coba deh lihat. Di sini nggak ada kan yang neraca saldonya, sehingga kita boleh langsung kopas aja. Nah, selanjutnya kita bisa mentotal untuk neraca saldo disesuaikannya sebesar 4.800.000, dan antara kanan dan kiri itu harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, ini udah balance berarti betul. Selanjutnya adalah laba rugi. Laba rugi itu yang ditulis adalah beban dan pendapatan. Kita tandain dulu yang beban yang mana, yang pendapatan yang mana. Nih beban, nih. Kita tandai pakai warna merah ya. Nanti kita hapus lagi. Ini beban, ini juga beban. Beban hidup. Kemudian ini juga beban. Kemudian udah ya.
Dah, kita langsung aja tulis di sini. Nah, ini beban di neraca saldo itu di debit atau di kredit. Kalau di debit berarti di laba rugi juga ditulisnya di debit. Tapi kalau di kredit ditulis di kredit juga. Nah, kita lihat di sini. Ini ada beban gaji sebesar 2.600.000 sehingga tulis di sini. Ini juga yang beban air listrik juga, kemudian beban asuransi juga di debit. Selanjutnya adalah beban perlengkapan dan yang terakhir adalah beban penyusutan peralatan. Nah, ini beban udah kita tandanya hilangkan biar nggak bingung. Selanjutnya yang ada di laba rugi itu adalah beban dan pendapatan, sehingga kita kurang yang pendapatan. Di sini ada pendapatan. Pendapatan nih, pendapatan jasa. Pendapatan jasa cuma ada satu doang. Sehingga yang ditulis di sini juga cuma satu aja, yaitu sebesar 16 juta. Nah, kalau udah kita total juga. Kita total di sini sama dengan sum. Kalau yang di laba rugi itu tidak harus balance. Kalau balance malah salah. Untuk tahu laba rugi, laba atau rugi, kita harus mencatat yang neracanya dulu. Yuk, yang neraca kita catat kecuali beban dan pendapatan. Ini ada kas, piutang, asuransi, peralatan, perlengkapan, utang, modal, prive. Kita warnain dulu, warna biru. Selanjutnya ada pendapatan jasa, enggak beban, enggak beban, kemudian utang lagi. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan dan sewa dibayar di muka. Nah, ini yang udah di biru semua ini masukkan di neraca saldo. Dari neraca saldo disesuaikan ya, bukan dari penyesuaian ataupun neraca saldo yang ini. Yuk kita masukkan. Untuk kas itu di debit sebesar 2.300.000. Kita langsung aja ya kopas karena ini sama. Kita langsung kopas, copy, dan paste value. Nah, selanjutnya adalah utang gaji. Utang gaji itu di kredit sebesar 1 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1 juta. Dan sewa dibayar di muka itu ada di debit sebesar 3.600.000. Nah, kalau udah kayak gini, udah kelihatan nih. Ini bakalan laba atau rugi. Belum sih, belum kelihatan karena kita belum mentotalnya, sehingga kita harus total dulu. Total untuk neraca di debit sebesar 3 juta, 37 juta, 32 juta. Nah, kita total dulu berapa totalnya, baru nanti kita bisa menjumlahnya, bisa mengetahui laba atau rugi. Ini udah tertera atau udah tercatat. Untuk laba rugi bagian debit itu 10.600.000 dan kredit itu 16 juta. Sehingga kita harus mencari selisihnya. Dan selisihnya itu masukkan atau tambahkan ke angka yang paling sedikit. Ini ya contohnya nih. Ini ada 10.600.000 dan ini 16 juta. Nah, selisihnya itu masukkan di sini. Sehingga kalau dijumlahkan, ini tak kurangin dulu. 16 juta dari kredit dikurangin 10 juta. Sebesar 5.400.000. Sehingga jika di debit sama di kredit itu
ini udah ditambahkan sama selisihnya, itu ada jumlahnya sama, yaitu 16 juta. Yuk kita tambahkan dulu. Ditambah ini 16 juta. Nah, yang harus balance itu adalah yang bagian ininya aja. Nah, itu yang harus balance. Kemudian yang di neraca itu selisihnya harus sama dengan 5.400.000. Kalau berbeda itu berarti ada transaksi yang salah atau kalian memasukkan angka atau nominal yang salah, entah itu di debit atau di kredit atau nolnya kurang 1. Itu pencatatnya sama. Selisihnya dimasukkan di nominal yang paling sedikit. Di sini yang paling sedikit itu ada di kredit, yaitu 3.200.000. Sehingga selisihnya masukkan di sini. 3.700.000 dikurangin 32 juta sebesar 5.400.000. Ini sama 5.400.000, berarti betul. Bentar ya. Nah, ini di jumlah dulu. Jadi antara ini total sama selisih harus sama, 7.400.000. Nah, lalu gimana biar tahu laba atau rugi? Biar tahu laba atau rugi, ini dari sini nih. Dari sini. Banyak pendapatannya atau banyak bebannya? Kalau banyak pendapatannya berarti laba. Tapi kalau banyak bebannya itu rugi. Dan ini adalah transaksi yang laba. Contohnya yang rugi itu adalah kalau ini di sini. Kalau debitnya itu lebih besar daripada kreditnya. Itu kalau diartikan berarti bebannya itu lebih banyak daripada pendapatannya. Kalian tuh bayar beban lebih banyak daripada uang yang masuk. Nah, kalau di neraca itu juga gitu. Itu debitnya yang lebih besar daripada kreditnya, berarti dia laba. Tapi kalau lebih besar yang kredit, berarti dia rugi. Itu pokoknya yang paling enak untuk penandanya itu yang dari laba rugi sih. Ya di sini. Namanya juga kolom laba rugi ya, jadi kita bisa tahu ini laba atau rugi. Itu penandanya. Kalau debitnya itu lebih banyak berarti rugi. Tapi kalau pendapatannya atau kreditnya yang lebih banyak itu laba. Gitu. So simple buat mencatat kertas kerja. Nah, setelah itu kalian coba kerjakan tugas yang udah di upload di Moodle. Coba kerjakan dan itu transaksinya sama, cara pengerjaannya juga sama. Tinggal nonton video ini aja dan semoga kalian bisa paham. Ditambah, oh iya kan sekarang udah luring ya, jadi Bu Heti juga sudah menerangkannya. Dan semoga kalian tambah paham kalau nilainya di bawah 75 harus dipertanyakan tuh. Cukup sekian ya video dari saya, semoga membantu. Tetap semangat untuk belajar. Maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan dan semoga kalian mengerti. Jika belum mengerti boleh banget kalian tanya kepada Bu Heti atau di Moodle juga kalian bisa chat di situ. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.